Perjalanan mengunjungi 1000 kelenteng vihara bagian 1. Kelenteng Lotaipa, Sungai Purun Kecil, Kalimantan Barat. Di depan kelenteng ini Anda dapat melihat tiang pancang tinggi terbuat dari kayu belian berusia ratusan tahun. Kita akan memasuki kelenteng Lotaipa yang terletak di tengah pemukiman warga penduduk yang lumayan padat. Arsitektur kelenteng ini cukup unik dengan warna merah dan lis kuning seperti umumnya kelenteng-kelenteng di seluruh dunia. Untuk memasuki ruang altar utama, kita harus melewati jembatan kecil dengan kolam berwarna kehijauan di bawahnya. Kelenteng ini tepatnya terletak di Desa Sungai Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Pontianak. Kelenteng Lotaipa ini terlihat tenang dan damai, walaupun terletak di tengah hiruk-pikuk pemukiman warga yang padat. Ini altar untuk berdoa pada langit atau tian, tungku untuk membakar tas sembayang. Untuk memasuki kelenteng, kita melewati 2 ekor patung singa. Kelenteng ini dihiasi dengan lampion-lampion merah yang cukup indah. Dalam sejarah etnis Tionghoa Kalimantan Barat, Lotaipa adalah tokoh yang sangat berpengaruh dan disegani. Ini terdapat foto dari beliau. Umur beliau saat ini kira-kira kalau masih hidup kira-kira 281 tahun. Ini ulang tahun beliau yang ke-274 beberapa tahun yang lalu. Lotaipa adalah pendiri Republik Lanfong, sebuah negara republik yang sangat tua, pertama di dunia, melebihi Amerika Serikat. Republik Lanfong sendiri terletak di Monterado. Di sana Anda dapat menemukan monumen Republik Lanfong. Sebelum republik ini dihancurkan oleh penjajah Belanda. Republik Lanfong memiliki sejarah sebagai republik pertama dengan pemilihan demokratis di dunia. Dengan pimpinan pertamanya adalah Lotaipa atau Lo Fongpa. Lo Fongpa memiliki kisah kepahlawanan dengan ilmu gaib, ilmu spiritual yang tinggi. Sehingga dikisahkan pula bahwa beliau meninggal dengan membawa pergi harta karun yang beliau kumpulkan semasa hidup yang berjumlah sangat-sangat banyak. Dan harta karun itu diperbincangan dan dicari oleh beberapa orang. Republik Lanfong merupakan sebuah republik kecil yang didirikan para perantau etnis Tionghoa yang merantau mencari emas di daerah Kalimantan Barat, tepatnya di Monterado atau Mandor saat ini. Saya sangat menyarankan bagi teman-teman yang ingin mengunjungi kelenteng bersejarah untuk mengunjungi kelenteng ini dengan kisah Lotaipanya yang tersohor. Vihara Kelenteng Kam Tien Tai Ti dan Konghucu, Jalan Katulistiwa, Pontianak. Ini gerbang memasuki vihara. Di atas gerbang Anda dapat melihat tulisan Yayasan Dharma Bakti. Vihara ini cukup megah dengan ornamen yang sangat menarik. Ini tungku pembakaran kertas sembayang berbentuk pagoda yang sangat indah dengan warna yang didominasi warna kuning. Arsitektur kelenteng ini, vihara ini berwarna dominan merah dengan
perpaduan kuning. Ini altar untuk melekat pada Tian atau Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan memasuki kelenteng. Seperti umumnya kelenteng-kelenteng, di sisi kiri kanan terdapat patung singa dan tiang terukir naga. Kelenteng ini terlihat cukup bersih, rapi, dengan atap berbentuk patkwa yang cukup unik, dengan dikelilingi oleh lampion yang indah. Kita akan melihat isi dalam kelenteng ini. Terdapat 3 dewa utama dalam kelenteng ini, yakni Kam Tien Tai Ti sebagai dewa utama, Tai Pak Kung Kung, dan Samsan Ket Bong, ketiga dewa utama. Ini tanggal 3 dewa, yakni Samsan Ket Bong berulang tahun di tanggal 25 bulan 2 penanggalan Cina, Tai Pak Kung Kung di tanggal 6 bulan 6 penanggalan Cina, dan Kam Tien Tai Ti di bulan 10 tanggal 25 penanggalan Cina. Ini rupang para dewa. Dapat 3 dewa utama dengan berbagai patung-patung lainnya. Dan ini dewa bumi atau Phuc Tet Thi Chu Lung Xin, tepat di sebelah kelenteng Kam Tien Tai Ti terdapat kelenteng Konghucu. Keduanya masih dalam satu komplek kelenteng. Ini altar Tian atau langit atau Tuhan Yang Maha Esa, tepat di depan kelenteng. Ini pagoda untuk membakar kertas sembahyang. Dilihat dari luar, arsitek kedua kelenteng ini cukup sama arsitekturnya. Kelenteng Konghucu sedikit lebih kecil dibanding kelenteng lain. Mari kita memasuki kelenteng Konghucu ini, lihat isi dalamnya. Kelenteng ini didominasi oleh warna kuning dengan altar utama yang hanya terdapat satu, yakni rupang Nabi Konghucu. Atapnya dihiasi oleh lampion berwarna merah yang cukup indah. Dan kita akan melihat dari dekat patung Nabi Konghucu yang sangat terlihat berwibawa dengan 3 hiolu di depannya. Patung ini atau rupang ini berwarna kuning keemasan. Kelenteng Sakbongja, Batu Payung, Sungai Raya Kepulauan Kalimantan Barat. Kelenteng Batu Payung, Sungai Raya Kepulauan Kalimantan Barat. Kelenteng ini indah dan unik. Jadi saya sarankan bagi Anda yang berkunjung ke tempat wisata Batu Payung untuk berkunjung sekedar berdoa di kelenteng ini. Kelenteng Sakbongja ini memiliki keunikan tersendiri karena di belakangnya tepat terdapat sebuah bukit yang tenang dan hijau. Anda dapat lihat tadi bagaimana sinar matahari memancar dari balik bukit menambah keindahan kelenteng ini. Di kelenteng terdapat jalan aspal dan sebuah hutan yang hijau dan tenang, menambah keheningan ketenangan kelenteng ini. Ini adalah altar untuk berdoa kepada Tian atau Tuhan. Di setiap kelenteng umat Tridharma pasti selalu terdapat sebuah altar untuk berdoa kepada Tian atau Tuhan bagi umat Tridharma. Ini altar datuk atau dewa bumi lokal. Altar datuk ini juga banyak terdapat di kelenteng-kelenteng di mana-mana, terutama di daerah Kalimantan Barat.
Di sini juga terdapat patung singa berwarna hijau mirip dengan batu giok dengan mata merah. Kedua patung singa ini terlihat sangat indah dan antik. Di kedua sisi pintu terdapat ukiran naga dan harimau. Kita akan memasuki kelenteng ini untuk melihat-lihat. Kelenteng ini terlihat sederhana dengan 3 lubang dewa. Dewa utama Sak Bongja di tengah, diapit oleh Fuktet Cincin. Di lubang Sak Bongja terdapat 2 lubang, yakni Kuan Kung dan Buddha Cikung yang mengapit Sak Bongja. Ini satu dewa lainnya lagi, dan di bawahnya terdapat tempat untuk berdoa kepada dewa bumi atau Fuktet Lungshin. Altar ini terdapat sebuah meja berwarna hijau giok. Kita akan berjalan sejenak di luar kelenteng untuk menikmati keheningan kedamaian kelenteng ini. Kelenteng Sak Bongja ini merupakan salah satu kelenteng favorit saya. Saya merasa ada kedamaian keheningan dari kelenteng ini yang memancarkan energi positif yang menghilangkan segala beban pikiran. Ini kelenteng Sak Bongja Batu Payung Sungai Raya Kepulauan, diresmikan oleh Bupati Bengkayang Suman Gidot 16 Oktober 2010. Saya cek, masukkan saya cek ya. Beda. Kuil Fap Chin Kung, Singkawang, Kalimantan Barat. Kuil Fap Chin Kung ini sangatlah unik, memiliki sisi feng shui yang sangat tinggi. Anda dapat melihat tangga atau tembok untuk memasuki kuil kelenteng ini yang berwarna-warni dengan 5 warna: merah, kuning, hijau, putih, dan biru, sebagai suatu perpaduan unsur feng shui dan menambah keindahan kuil kelenteng ini. Anda juga dapat melihat seekor naga berwarna keemasan yang terdapat di depan kita, yang terlihat menuruni anak tangga. Naga ini memiliki aura feng shui yang menyiratkan kemakmuran, karisma, kekayaan, dan kekuasaan. Naga ini terlihat menuruni anak tangga bagaikan seorang raja yang turun untuk memimpin rakyatnya. Naga ini berwarna keemasan, menyiratkan warna emas atau kemakmuran, kekayaan. Anda juga dapat melihat sebuah pagoda di belakang naga ini. Pagoda ini memiliki makna yang cukup tinggi dalam dunia feng shui, karena pagoda ini bisa bermakna sebagai sebuah kekayaan kemakmuran yang menjulang tinggi. Dengan dipadukan dengan patung naga keemasan, menjadikan sebuah perpaduan feng shui yang sangat-sangat baik, kekayaan dan kekuasaan. Anda juga dapat melihat ini adalah altar Tian atau Tuhan yang banyak selalu terdapat di setiap kelenteng Tridharma. Di depan setiap kelenteng Tridharma pasti terdapat altar Tian atau Tuhan. Kuil Fap Chin Kung juga memiliki keunikan tersendiri. Ayo kita masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Kelenteng Fap Chin Kung ini memiliki altar atau tulisan Cina kuno yang sulit dimengerti oleh orang awam. Ini juga termasuk sisi feng shui dari kelenteng ini. Anda juga dapat melihat 3 hyolu
di depan kita ini yang terdapat 3 kaca. Ini juga berhubungan dengan Feng Shui. Kelenteng ini pasti dibangun dengan pertimbangan Feng Shui yang sangat tinggi. Anda dapat melihat tangga warna-warni ini yang bermakna 5 unsur dalam ajaran Taoisme. Naga yang melambangkan seorang raja yang berkuasa dan pagoda yang menjulang tinggi menyiratkan berarti kekuasaan dan kekayaan. Vihara Tian Heu Shin Mu, Mempawah, Kalimantan Barat. Vihara Tian Heu Shin Mu ini terdapat di Mempawah, Kalimantan Barat, tidak jauh dari Pasar Mempawah. Gerbang vihara atau kelenteng ini sangatlah megah. Dapat Anda lihat sendiri, ada pagoda dan altar dari Tian atau Tuhan. Pagoda ini memiliki gaya seperti kelenteng kuil Fap Chin Kung. Ini adalah kuil Tian Heu Shin Mu. Ini altar Tian atau Tuhan. Kita akan melihat-lihat kelenteng ini atau vihara ini. Dalam perjalanan saya menyusuri 1000 kelenteng, kita akan banyak melihat banyak kelenteng yang unik. Semoga Anda mensubscribe channel ini dan video saya ini, dan like dan share agar saya dapat berkarya terus membuat video-video unik, menarik bagi umat Dharma. Iya, jangan saya. Ini isi dalam dari kelenteng sangat indah, dengan sebuah hyolu besar dari tembaga di depan. Ini isi dalam kelenteng dengan corak naga di tiangnya, corak naga yang terukir indah. Tian Heu Shin Mu adalah salah satu dewa Tao yang tinggi, sebanding dengan dewa I Wang Tati atau Kaisar Langit. Anda juga dapat tadi melihat dek atas kelenteng ini yang berempat kuah atau segi 8. Ini rupang dari Tian Heu Shin Mu, Ibu Suri Kayangan. Di bawahnya terdapat altar Fuk Tet Lung Shin atau Dewa Bumi. Vihara Kuang Yin dan Lo Chu Tian Shi Bengkayang Kali. Kelenteng Vihara dan Lo Chu Tian Shi ini terdapat di Bengkayang, Kalimantan Barat. Ini adalah altar Tian atau Tuhan atau langit, seperti umumnya kuil-kuil Dharma. Di sampingnya terdapat pagoda untuk membakar kertas sembahyang. Dapat Anda baca ini di atas tulisan Chung I Tang, kesetiaan dan budi. Kesetiaan dan budi. Kita isi dari kelenteng ini sebuah papan nama dewa di depannya, dan deknya bercorak naga dengan bentuk segi 4. Di bawah altar Dewa Fuk Tet Lung Shin atau Dewa Bumi. Ini Dewa Taizu, Pat Bong, dan Fap Ching.
Di komplek kelenteng ini terdapat 3 kelenteng. Yang tadi kita lihat adalah kelenteng Taizu Senti. Dan kita akan melihat lagi kelenteng satunya. Suasana kelenteng ini sangat tenang, damai dengan pemandangan yang indah, dihiasi oleh pemandangan pegunungan dengan bukit di belakangnya. Dapat Anda lihat kemegahan dari kelenteng ini. Tempat yang sangat saya sarankan Anda kunjungi untuk berlibur ataupun bersembayang mendekat dalam kedamaian pada Tuhan Yang Maha Esa dan para dewa-dewa. Ini Altar Tien, Tuhan atau langit. Kita akan masuk ke kelenteng satunya lagi. Kelenteng ini ada kelenteng Dewi Kuan Im. Seperti kelenteng yang tadi, kelenteng ini juga memiliki ornamen yang simple, sederhana dengan tidak banyak dewa yang berada di altar. Tapi dapat dilihat kelenteng ini sangat bersih dengan dinding-dinding keramik berwarna pink. Seperti biasa, di bawahnya terdapat dewa bumi di bawah altar. Dan Anda dapat melihat yang begitu indah. Dapat Anda lihat ini monumen peresmian yang ditandatangani oleh Bupati Bengkayang Suryatman Gidot 10 November 2012. Kita dapat melihat keindahan pemandangan vihara ini atau kelenteng ini. Anda dapat melihat jelas bagaimana langit yang membentang luas dengan paduan pegunungan yang hijau menambah keindahan pemandangan di sekitar kelenteng atau vihara ini. Ini kelenteng vihara satunya lagi dalam 5 kelenteng yang terdapat dalam komplek ini. Ini Altar Tien atau langit. Kita akan melihat ini tempat sangatlah indah. Anda dapat melihat di sebelah kelenteng atau bangun kelenteng terdapat dengan pepohonan bambu yang menghiasinya. Keindahan alam di samping kelenteng ini sangatlah memukau dengan tanaman, bambu dan sungai. Sebuah perpaduan yang damai. Anda dapat melihat keindahan dan kemegahan kelenteng ini dengan ornamen gaya arsitektur orientalnya. Di dalam kelenteng juga dapat kita lihat tidak banyak altar atau rupang. Cukup simpel dan sederhana. Dengan altar utama terdapat Lao Tzu Sensi. Di sebelah kiri kanan terdapat rupang Buddha berwarna keemasan. Ada gambar harimau. Dan di sini juga ada altar bagi Si Tian Futsu dan Samsan Ketbong yang mengapit Lao Tzu Sensi. Bawahnya terdapat altar bagi Fuktet Lungshin atau Dewa Bumi. Kelenteng Engku Sinti, Sungai Pinyu, Kalimantan Barat. Kelenteng Engku Sinti ini terdapat di jalan lintas Sungai Pinyu Mempawah, tepat di tepi jalan.
Kelenteng ini tidak terlalu besar, ukurannya cukup kecil dengan altar Tien atau langit atau Tuhan dan sebuah pagoda di depannya. Kecil, namun ada aura yang lain dari kelenteng ini. Aura dari kelenteng ini sangatlah menyiratkan bahwa dewa di kelenteng ini memiliki kekuatan dalam menghalau segala bentuk hawa jahat yang merusak bagi manusia. Kita juga dapat melihat altar utama terdapat altar Engku Shinti yang terbuat dari kayu yang berukuran kecil, dan di bawahnya ada dewa bumi. Rupang Engku Shinti ini cukup cantik dengan warna hitam terbuat dari kayu yang berusia ratusan tahun. Kelenteng Dewi Kuan Im, Teluk Suak, Kalimantan Barat. Kita akan menaiki tangga menuju kelenteng Dewi Kuan Im, Teluk Suak. Kelenteng ini sangat indah, namun sayang tidak ada tempat parkir yang memadai untuk menaruh kendaraan di kelenteng ini. Kelenteng ini terletak di perbukitan, tepat di atas jalan lintas untuk menuju Singkawang. Anda dapat lihat bunga-bunga yang ditanam di sekitar menambah keindahan. Kelenteng Dewi Kuan Im ini juga terlihat sangat indah dengan corak warna pink, merah, hijau yang berpadu dengan kuning. Anda dapat lihat perbukitan dengan tanaman pohon pisang, pohon kelapa di belakang kelenteng. Anda dapat lihat altar Tien atau Tuhan atau langit. Dan juga ada pagoda, dan kita akan memasuki kuil Dewi Kuan Im Teluk Suak ini. Kelenteng ini dihiasi oleh banyak lampu di depannya. Di dalam kelenteng kita dapat lihat sebuah meja panjang altar bagi Dewi Kuan Im dengan satu hyolu di depannya dan 3 hyolu di belakangnya. Ini ada dewa Hientien Tati. Di tengahnya altar utama Dewi Kuan Im Pusat, dan di sampingnya ada altar Taisang Lokyun. Di sini Anda dapat lihat juga di bawahnya seperti biasa ada Fuk Tet Lung Sin, altar dewa bumi. Sebuah kelenteng yang indah. Kita dapat melihat gambar-gambar indah di tembok kelenteng ini. Ada gambar kota terlarang, kota kuno di mana Kaisar Cina tinggal, tepatnya di Beijing. Gambar-gambar indah di tembok-tembok ini adalah sebuah ciri khas yang unik dari kelenteng ini, menjadi sebuah daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung melihat keindahan kelenteng ini dengan ornamen-ornamen khasnya yang bernuansa oriental. Kita akan pergi,
Kita akan berpetualang di kelenteng-kelenteng lainnya lagi. Sampai jumpa. Dan share-nya ya, terutama subscribe-nya. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Kita akan berjumpa lagi di episode perjalanan mengunjungi